Saya perawat dari Rumah Sakit Aisyah Surakarta. Benar dengan Ibu Zara? Iya, Bu. Coba sebutkan tempat tanggal lahir serta umur ya, Bu ya. Umurnya 22 tahun, Boyolali, 7 September 1998. Ya, baik, Bu. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pemberian ASI eksklusif. Nah, tujuannya di sini untuk memberitahu Ibu manfaat apa saja yang terkandung di dalam ASI. Nah, kemudian ada tujuan khususnya, yaitu nanti saya akan memberikan pengertian, manfaat, cara penyimpanan, dan lain-lain mengenai ASI eksklusif. Waktu yang saya butuhkan kira-kira 10-15 menit saja. Ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak. Bisa saya mulai sekarang ya? Iya. Sebelumnya, Ibu sudah tahu belum apa isi itu ASI eksklusif? Kalau belum, saya kasih tahu ya, Bu ya. Nah, pengertian ASI. ASI atau air susu ibu adalah mukjizat yang merupakan salah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, baik secara fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Dalam ASI terdapat faktor antibakteri, antivirus, dan juga anti jamur. Di sini ada grafik komposisi ASI yang terdiri dari lemak 3,8%, protein 0,9%, laktosa 7,0%, lain-lain 0,2%, dan ada air 88,1%. Nah, kemudian yang dimaksud ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan apapun walaupun hanya air putih saja sampai bayi berumur 6 bulan. ASI eksklusif haruskah diberikan, Bu? Jawabannya iya, karena ASI eksklusif berarti memberikan hanya ASI saja, yang berarti bayi tidak diberi air putih, teh, minuman ramuan, cairan lain maupun makanan lain selama 6 bulan pertama di usianya. Nah, di sini ada kolostrum. Kolostrum adalah ASI yang dikeluarkan dari payudara pertama kali setelah bayi itu lahir. Cairan ini berwarna kuning hingga orange, kental, lengket, dan terkadang itu bening, Bu, warnanya. Terus jumlahnya hanya sedikit, sekitar 3-5 sendok teh saja. Nah, kolostrum ada komposisinya sendiri, Bu. Yang pertama, kayak antibodi, fungsinya melindungi terhadap infeksi dan alergi. Yang kedua, sel darah putih, fungsinya untuk perlindungan terhadap infeksi. Yang ketiga, laksatif atau pencahar, yang fungsinya membersihkan mekonium. Terus yang terakhir ada kayak vitamin A, fungsinya yaitu mencegah berbagai infeksi dan mencegah penyakit mata. Nah, di sini ada komposisi atau kandungan yang ada di dalam ASI, Bu. Ada 5. Yang pertama itu lemak, 2 kolesterol, 3 protein, 4 karbohidrat, dan yang terakhir ada vitamin dan mineral. Kemudian keunggulan ASI. Nah, ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. ASI membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan juga cerdas. ASI itu gratis, Bu, tersedia setiap saat, suhunya tepat bagi bayi, aman dan bersih karena langsung dari payudara ibu. Kemudian ASI menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Dan yang terakhir, ASI sebagai alat kontrasepsi alami. Terus ada kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun. Yang pertama, berikan bayi hanya ASI saja ya, Bu ya, tanpa ada tambahan makanan atau minuman lain sejak lahir sampai usianya 6 bulan. Kemudian yang kedua, setelah 6 bulan beri makanan tambahan MPASI dan tetap teruskan pemberian ASI hingga usia bayi tersebut menginjak 2 tahun. Stop pemberian susu formula bagi bayi usia 0-6 bulan. Kenapa, Bu? Karena ada perbedaan ASI dengan susu yang lainnya. Di sini ada komponen protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, faktor anti-infeksi, faktor pertumbuhan. Di sini ada kolom ASI, susu sapi, serta susu formula. Yang perlu digarisbawahi yaitu faktor anti-infeksi dan faktor pertumbuhan. Pada susu sapi dan susu formula itu tidak ada kandungan seperti IgA laktoferinnya. Karena itu dianjurkan untuk pemberian ASI pada bayi ya, Bu ya. Kemudian ini, Bu, ingat ASI eksklusif itu hanya diberikan pada bayi hingga usia 6 bulan. Jangan diberikan susu formula ya, Bu ya, kalau bisa. Kemudian teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun di samping pemberian makanan tambahan. Ini ada cara menyimpan ASI perah, Bu. Yang pertama, gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik,
yang bersih, gelas tertutup, kemudian botol kaca dan juga yang lainnya. Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam suhu ruang atau suhu kamar, ASI perah hanya bisa tahan 6 jam saja. Di dalam kulkas, ASI perah tahan selama 24 jam. Di dalam freezer, ASI perah tahan selama 3 bulan. Kemudian sebelum meminumkan ke bayi, cairkan ASI yang beku tadi dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau ke suhu ruangan ya Bu ya. Iya. Hangatkan ASI perah dengan menaruh wadahnya di dalam baki besi berisi air hangat. Jangan dipanaskan menggunakan microwave ya Bu ya. Iya. Terus yang terakhir, berikan ASI cair dalam 2 jam. Setelah 2 jam tidak boleh diberikan karena itu mengurangi gizi yang ada di dalam ASI Bu. Iya. Terus ada 4 butir kunci posisi yang benar saat menyusui. Yang pertama, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Yang ketiga, ibu menopang seluruh tubuh bayi dan bukan hanya kepala atau bahunya saja. Yang terakhir, wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap ke puting susu ibu. Ini ada tips sukses untuk menyusui Bu, ada 4 poin. Poin yang pertama, bayi yang baru lahir harus segera disusui paling lambat dalam 1 jam setelah lahir. Yang kedua, susui sesering mungkin sesuai permintaan bayi. Yang ketiga, jika bayi berhenti menyusu, tetap berikan puting karena ASI yang tersisa itu mengandung lemak yang baik. Yang terakhir, jangan berikan makanan lain terlalu dini karena dapat menyebabkan bayi tidak lagi menginginkan ASI sehingga suplai ASI ibu akan berkurang. Ibu kan pekerja kantor nih. Nah, saya kasih tips untuk memompa ASI. Yang pertama ada disiplin 1. Bangun lebih pagi supaya dapat menyusui bayi 2 kali dan memompa 1 kali sebelum berangkat ke kantor. Pertama, susui bayi, kemudian paling cepat setengah jam setelah itu payudara dipompa. Dan yang terakhir 1 jam lagi setelah dipompa, bayi disusui sebelum berangkat ke kantor. Ini penting banget Bu, karena ASI paling banyak itu dihasilkan pada pagi hari. Nah, kemudian ada disiplin yang kedua. Selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal sama dengan jumlah yang terpisah dengan bayi, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari rumah ke kantor gitu ya Bu ya. Nah, contohnya jika ibu berpisah selama 9 jam dengan si bayi, maka payudara ibu harus diperah atau dipompa minimal sebanyak 3 kali dalam 1 hari itu. Terus disiplin yang ketiga, selama di kantor usahakan Bu untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa. Misalnya kan tadi 3 kali ya Bu ya. Kemudian yang diperlukan adalah frekuensi memompa. Jadi sesibuk apapun tetap stick on the schedule walaupun hanya bisa meluangkan waktu 10-15 menit saja. Terima kasih Ibu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Iya, jadi gini Mbak, kalau setelah habis saya menyusui itu kayak putingnya tuh terasa nyeri gitu, kenapa ya Mbak? Itu karena gini Bu, Ibu bisa kan untuk mengompresnya menggunakan air hangat, kemudian dilanjut menggunakan air dingin, lalu ditutup kembali menggunakan air hangat. Itu nanti mengompresnya menggunakan wastafel ya Bu ya. Nanti kalau sudah terasa tidak nyeri, Ibu bisa menghentikan kompresan itu. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Kalau begitu, saya permisi dulu. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat ya Bu ya. Assalamualaikum.